Muhammad Satria Kinayuhat Nono Kelas F. Let's go boom and make it boom. Let's go boom and make it boom. I'm ready to do it right now. Ilmu perundang-undangan adalah ilmu yang berkembang di negara-negara yang menganut sistem hukum civil law, terutama di Jerman sebagai negara yang pertama kali mengembangkan. Secara konsepsional, ilmu perundang-undangan menurut Burkhard Krams adalah ilmu pengetahuan yang interdisipliner tentang pembentukan hukum negara. Lebih lanjut, Burkhard Krams membagi ilmu perundang-undangan dalam 3 wilayah antara lain proses perundang-undangan, metode perundang-undangan, dan teknik perundang-undangan. Sejatinya perkembangan ilmu pengetahuan perundang-undangan berjalan seiring dengan perkembangan konsep negara hukum. Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang seiring dengan perkembangan sejarah manusia. Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, pada tataran implementasi ternyata memiliki karakteristik beragam. Dengan konsepsi yang demikian, maka perkembangan ilmu pengetahuan perundang-undangan juga sangat dipengaruhi oleh pemikiran manusia akan hukum. Lebih lanjut, ilmu pengetahuan perundang-undangan kemudian diperkenalkan oleh beberapa pemikir atau ahli hukum yakni Hans Kelsen, Adolf Merkel, dan Hans Nawiaski yang secara khusus menyoroti tata susunan norma hukum negara. Dengan adanya berbagai pemikiran dan pandangan akan bahasan-bahasan dalam ilmu pengetahuan perundang-undangan ini menunjukkan adanya keberagaman pemikiran. Hal ini tentunya membawa suatu kenyataan normatif bahwa ilmu pengetahuan perundang-undangan senantiasa mengalami perkembangan yang niscaya membawa pencerahan akademis yang bersifat konstruktif. Ilmu pengetahuan perundang-undangan, Gesetzgebungswissenschaft, atau Science of Legislation, Wetgevingswetenschaft, merupakan ilmu interdisipliner yang mempelajari tentang pembentukan peraturan negara. Tokoh-tokoh utama yang mencetuskan bidang ilmu ini antara lain adalah Peter Noll, 1973, dengan istilah Gesetzgebungslehre, Jürgen Rodig, 1975, dengan istilah Wetgevingslehre atau Wetgevingskunde, dan W.G. van der Velden, 1988, dengan istilah Wetgevingstheorie, sedangkan di Indonesia diajukan oleh Hamid S. Atamimi, 1975, dengan istilah ilmu pengetahuan perundang-undangan. Ilmu tersebut melahirkan istilah perundang-undangan yang sekarang banyak digunakan dalam ilmu hukum. Di Indonesia, dalam berbagai literatur banyak dikenal berbagai istilah seperti perundangan, perundang-undangan, peraturan perundang-undangan, dan peraturan negara. Dalam bahasa Belanda biasa dikenal istilah wet, wetgeving, wettelijk regels, atau wettelijk regelingen. Istilah perundang-undangan berasal dari istilah wettelijk regels. Berbeda dengan istilah peraturan negara yang merupakan terjemahan dari staatsregeling. Istilah staats berarti negara, dan regeling adalah peraturan. Istilah perundangan berasal dari kata undang, bukan berasal dari kata undang-undang. Kata undang tidak memiliki konotasi dengan pengertian wet atau undang-undang, karena istilah undang mempunyai arti tersendiri. Adapun yang dimaksud dengan peraturan negara adalah peraturan-peraturan tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi baik dalam pengertian lembaga atau pejabat tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan peraturan perundangan adalah peraturan mengenai tata cara pembuatan peraturan negara. Perundang-undangan sering diartikan sebagai wetgeving, yaitu pengertian membentuk undang-undang dan keseluruhan daripada undang-undang negara. Dalam Juridis Woordenboek, wetgeving diartikan sebagai, pertama, proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kedua, segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Definisi ini juga diperkuat oleh Hasuhino yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki makna sebagai, pertama, proses atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan negara dari jenis dan tingkat tertinggi yaitu undang-undang sampai yang terendah, yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang-undangan. Kedua, keseluruhan produk peraturan-peraturan perundangan tersebut. Namun, Suhino lebih sering menggunakan istilah peraturan perundangan. Bersamaan dengan Suhino, Amiruddin Syarif juga menggunakan istilah yang sama dengan alasan bahwa istilah itu lebih pendek dan oleh karenanya sangat ekonomis. Istilah tersebut pernah digunakan dalam Ketetapan MPRS Nomor 20, MPRS 1966 sebagaimana tercantum pada judul ketetapan tersebut yaitu Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Selain itu, beberapa ketetapan MPR RI yang menggunakan istilah peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut. 1. Ketetapan MPR RI Nomor 2, MPR 1993 tentang Garis Besar Haluan Negara, GBHN.
dalam program pembangunan hukum menyebutkan, upaya penggantian peraturan perundang-undangan yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Reformasi MPR RI Nomor 10, MPR, 1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai hukum negara, pada huruf C bidang hukum yang menyebutkan, pembangunan hukum khusus yang menyangkut peraturan perundang-undangan organik tentang pembatasan kekuasaan presiden belum memadai. Oleh karena itu, perlu pengkajian terhadap fungsi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 3. Ketetapan MPR RI Nomor 4, MPR, 1999 tentang garis-garis besar haluan negara tahun 1999 sampai tahun 2004, antara lain, A. Pasal 3 menyebutkan, dengan adanya ketetapan ini, materi yang belum tertampung dalam dan tidak bertentangan dengan garis-garis besar haluan negara tahun 1999 sampai tahun 2004 ini, dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan. B. Dalam arah kebijakan bidang hukum, Pasal 7 menyebutkan, mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional. Istilah ini juga digunakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 setelah perubahan, yaitu, 1. Dalam Pasal 24A ayat 1, UUD 1945 menyebutkan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. 2. Pasal 28I ayat 5, UUD 1945 menyebutkan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. 3. Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945 menyebutkan, segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Istilah tersebut juga pernah digunakan dalam Konstitusi RI 1949 sebagaimana dimuat dalam Pasal 51 ayat 3, dengan rumusan Perundang-undangan Federal, dan dalam UUD sementara 1950 sebagaimana dimuat dalam bagian 2 dengan judul Perundang-undangan, dan dalam Pasal 89 yang menyebut kekuasaan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dalam kerangka ilmu perundang-undangan. Dalam ilmu perundang-undangan tentunya akan mempelajari mengenai peraturan perundang-undangan. Istilah peraturan perundang-undangan digunakan oleh A. Hamid S. Atamimi, Sri Sumantri, dan Bagir Manan. Menurut A. Hamid S. Atamimi, istilah tersebut berasal dari istilah Wettelik Regels atau Wettelik Regeling, namun istilah tersebut tidak mutlak digunakan secara konsisten. Ada kalanya istilah perundang-undangan saja yang digunakan. Penggunaan istilah peraturan perundang-undangan lebih relevan dalam pembicaraan mengenai jenis atau bentuk peraturan hukum. Namun dalam konteks lain lebih tepat digunakan istilah perundang-undangan, misalnya dalam menyebut teori perundang-undangan, dasar-dasar perundang-undangan, dan sebagainya. Sehubungan dengan definisi perundang-undangan, Bagir Manan memberikan gambaran umum tentang pengertian perundang-undangan sebagai berikut. 1. Peraturan perundang-undangan merupakan keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang, berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat umum. 2. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status, atau suatu tatanan. 3. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum abstrak atau abstrak umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek, peristiwa atau gejala konkret tertentu. Sehubungan dengan definisi tersebut, Bagir Manan juga menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki peranan yang makin besar dari hari ke hari, khususnya di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh hal-hal berikut. 1. Peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenal, diidentifikasi, mudah diketemukan kembali, dan mudah ditelusuri sebagai kaidah hukum tertulis. Bentuk, jenis dan tempatnya jelas, begitu pula pembuatnya. 2. Peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah diketemukan kembali. 3. Struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik segi-segi formal maupun materi muatannya. 4. Pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Faktor ini sangat penting bagi negara-negara yang sedang membangun termasuk membangun sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Selanjutnya, PJ Peta, dalam bukunya Rechtsvorming in Nederland mengartikan peraturan perundang-undangan, undang-undang dalam arti material, adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat umum.
Peraturan perundang-undangan adalah perwujudan kehendak dari pemegang kekuasaan tertinggi yang berdaulat. Maka peraturan perundang-undangan merupakan hukum tertinggi dan adalah satu-satunya sumber hukum. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa di luar peraturan perundang-undangan tidak ada sumber hukum yang lain. Definisi tersebutlah yang dirujuk oleh Bagirmanan dalam memberikan penjelasan mengenai perundang-undangan sebagaimana dijelaskan di atas. Hamid S. Atamimi juga memberikan batasan terhadap pengertian peraturan perundangan sebagai semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga, ketentuan-ketentuan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pembangunan hukum nasional. T.J. Buis memberikan pengertian peraturan perundang-undangan sebagai peraturan-peraturan yang mengikat secara umum, Algemeen bindende Voorschriften. Kemudian, J. Logeman menambahkan definisi tersebut dengan istilah Narbuiten werkende Voorschriften, sehingga definisinya menjadi peraturan-peraturan yang mengikat secara umum dan berdaya laku keluar. Berdaya laku keluar memiliki makna bahwa peraturan tersebut ditujukan kepada masyarakat umum, tidak ditujukan kepada pembentuknya, ke dalam. Dari beberapa definisi di atas, dapat diidentifikasikan ciri dan batasan peraturan perundang-undangan sebagai berikut. 1. Peraturan perundang-undangan berupa keputusan tertulis, jadi mempunyai bentuk atau format tertentu. 2. Dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik berdasarkan atribusi ataupun delegasi. Seorang perancang peraturan berkewajiban mengetahui secara benar jenis aturan tersebut dan bagaimana konsekuensi logis pada hierarkinya. Pengetahuan yang memadai tentang hal tersebut dapat menghindarkan kesalahan pemilihan bentuk peraturan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum, wewenang yang diberikan oleh negara baik diatur dalam konstitusi maupun peraturan di bawahnya selalu harus dapat dipertanggungjawabkan oleh lembaga, organ pelaksana. Oleh sebab itu, ada organ yang secara langsung memperoleh wewenang dari konstitusi atau perundang-undangan lainnya, namun juga ada wewenang yang dilimpahkan oleh organ negara yang satu kepada organ negara lainnya. 3. Peraturan perundang-undangan tersebut berisi aturan pola tingkah laku. Jadi, peraturan perundang-undangan bersifat mengatur, reguleren, tidak bersifat sekali jalan, einmalig. 4. Peraturan perundang-undangan mengikat secara umum karena memang ditujukan pada umum. Artinya tidak ditujukan kepada seseorang atau individu tertentu, tidak bersifat individual. Di Indonesia, nomenklatur, istilah perundang-undangan, diartikan dengan segala sesuatu yang bertalian dengan undang-undang, seluk-beluk undang-undang. Nomenklatur, perundang-undangan, dapat didahului dengan kata lain. Peraturan, misalnya, sehingga menjadi peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari kata, peraturan, dan kata, perundang-undangan. Nomenklatur peraturan adalah aturan-aturan yang dibuat oleh yang berkuasa untuk mengatur sesuatu. Misal peraturan gaji pegawai, peraturan pemerintah, aturan-aturan, petunjuk, ketentuan dan sebagainya, yang dibuat oleh pemerintah, yang salah satu bentuknya adalah undang-undang, sedangkan aturan adalah cara, ketentuan, patokan, petunjuk, perintah, dan sebagainya, yang telah ditetapkan supaya dituruti. Misalnya, seseorang harus menurut aturan lalu lintas. Bagaimana aturan minum obat ini? Semuanya dikerjakan dengan aturan. Nomenklatur, aturan, dalam bahasa Arab disebut kaidah, dan dalam bahasa Latin disebut dengan norma. Dengan demikian nomenklatur, peraturan perundang-undangan, mempunyai arti yang lebih terfokus yakni aturan, kaidah, norma, yang dibuat oleh yang berkuasa untuk mengatur sesuatu. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan juga memberikan definisi berkaitan dengan hal di atas. Pasal 1 Angka 1 dan Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan definisi sebagai berikut. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Terhadap pengertian tersebut, Maria Farida memiliki kritik yang juga diajukan terhadap pengertian yang diberikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu undang-undang yang berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 muncul istilah pengesahan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang yang bersangkutan, tidaklah tepat. Istilah pengesahan berakibat yang dimaksud peraturan perundang-undangan hanyalah undang-undang, oleh karena peraturan perundang-undangan lain tidak memerlukan pengesahan, tetapi cukup suatu penetapan. Demikian pula dengan definisi peraturan perundang-undangan pada angka 2. Yang sisinya, terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang masih relevan untuk diajukan kepada definisi dalam undang-undang yang baru. Pada angka 2, dinyatakan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut mengikat secara umum,
tanpa memberikan keterangan lebih lanjut tentang bagaimana keberlakuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Peraturan tersebut benar dapat berlaku secara umum, abstrak, dan terus-menerus. Tetapi dapat juga peraturan tersebut merupakan peraturan kebijakan di bidang pemerintahan. Selain itu, pengertian dalam angka 2 juga tidak memberikan keterangan yang lebih mendetail tentang lembaga negara atau pejabat berwenang. Apakah yang dimaksud adalah pejabat dan lembaga yang memang secara hakikat memiliki kewenangan perundang-undangan atau pejabat dan lembaga yang untuk melaksanakan tugasnya, mereka diberikan kewenangan untuk membuat suatu peraturan? Pertanyaan ini tidak terjawab dalam definisi yang bersangkutan.